warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Sobat Pangan semua, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di hari yang cerah ini, kita sudah bersama dengan Bapak Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bapak Dr. Andriko Noto Susanto. Halo, apa kabar Pak? Baik, Mbak ini sehat kabar? Alhamdulillah Bapak ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, kita udah lama banget ya nggak ngobrol-ngobrol soal pangan nih Bapak nih. Kalau tadi Bapak menyebut soal beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ternyata kan aman itu juga menjadi salah satu bagian ya Pak ya dari pola konsumsi. Oh iya, mungkin Sobat Pangan tahu nggak kalau tanggal hari ini, tanggal 7 Juni itu diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Dunia. Jadi kita menyebutnya Hari Keamanan Pangan Dunia. Nah, saat ini Pak, untuk yang Hari Keamanan Pangan Dunia, mungkin saya nyambung ke Hari Keamanan Pangan, itu adalah temanya Prepare for the Unexpected tuh Pak. Nah, itu kenapa muncul tema seperti itu Pak? Iya, jadi tadi Mbak Eni di B2SA itu kan beragam, bergizi, seimbang dan aman, itu satu paket. Itu adalah tagline kita di Badan Pangan Nasional menuju mandiri pangan. Tetapi harus diingat, pangan itu harus aman, ya. Kalau tidak aman, dia bukan pangan, ya. Kemudian dalam konteks aman itu apa? Aman itu kalau kita lihat definisinya, itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Bayangkan Undang-Undang 18 tahun 2012 itu negara, pemerintah mengatur sampai ke seperti itu. Jadi makanan yang kita makan setiap hari itu harus aman, bebas dari cemaran. Nah, keamanan pangan ini berarti ada 2 poin yang ingin dituju di sana. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi foodborne disease ya, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pangan yang tidak aman. Tapi yang kedua juga bagaimana kita bisa menjamin sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Jadi tidak ada fraud di sana, bahwa kalau yang disebut pangan itu sehat, pangan itu aman, ya benar-benar sehat dan aman sesuai dengan standar. Nah, dalam konteks Hari Keamanan Pangan hari ini yang diperingati setiap tahun, setiap tanggal 7 ya, setiap tanggal 7 Juni, itu ada pesan-pesan sangat mendalam yang ingin dipesankan di sana. Jadi tema internasionalnya adalah apa tadi? Food safety, prepare for the unexpected. Jadi sesuatu yang tidak terduga. Jadi kita siap siaga untuk kondisi yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu seperti apa? Ya seperti misalnya terjadi kejadian luar biasa, pangan yang aman. Yang dikomparasi di sana apa? Yang dikomparasi di sana adalah keselamatan manusia. Jadi kalau pangan tidak aman, manusia yang tidak selamat, kondisi yang paling kita tidak harapkan adalah kematian. Ya, jadi kita sangat kita sangat berupaya keras untuk mewujudkan keamanan pangan ini. Tetapi Mbak Eni, keamanan pangan ini kan luas, ya. Jadi pangan itu kita tahu kan ada pangan segar, ada pangan olahan, itu kan. Pangan olahannya kawan-kawan di BP POM, kemudian pangan segar itu juga masih dibagi, ya, pangan segar asal hewan, pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan. Yang asal tumbuhan sekarang dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional, kemudian yang asal hewan masih kawan-kawan Kementan, kemudian yang asal ikan tentu saja dari kawan-kawan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya apa? Artinya kolaborasi bersama untuk melaksanakan atau memastikan pangan aman ini menjadi penting. Ya, sehingga Badan Pangan Nasional di Hari Keamanan Pangan sedunia tahun ini kita mengambil tema kolaborasi memperkuat kesiapsiagaan dalam mewujudkan pangan aman. Ya, siapa saja yang berkolaborasi? Dalam konteks institusi ya tadi Badan Pangan Nasional, BP POM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, para pelaku usaha pangan, kemudian para petani, peternak, nelayan sebagai produsen, ya semua harus berkolaborasi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa
pangan itu aman kita konsumsi, ya. Jadi misalnya begini, di sektor hulu, ya, kita juga harus memastikan bahwa proses produksi pangan itu harus menerapkan kaidah-kaidah good agricultural practices, ya. Bagaimana kita menggunakan pestisida sesuai dengan rekomendasi, ya, dengan bertanggung jawab, tidak berlebihan sehingga tidak ada residu juga berlebihan di dalam produknya yang menyebabkan akumulasi di dalam tubuh kita sehingga suatu saat akan menjadi penyebab-penyebab penyakit yang berbahaya. Dalam proses pengawetan misalnya itu juga disarankan untuk tidak menggunakan bahan-bahan pengawet yang berbahaya, ya. Jadi dengan tujuan bisnis misalnya, kemudian lalai menggunakan bahan-bahan pengawet yang berbahaya yang sebenarnya itu melakukan satu praktek proses untuk mencemari tubuh manusia. Kalau tidak aman bukan pangan. Jadi itu seterusnya sampai ke bagaimana disajikan makanan itu, from farm to table. Itu harus dijamin satu siklus itu semuanya menerapkan keamanan pangan. Nah, kemudian ada 3 poin sebenarnya di dalam kesiapsiagaan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi faktor-faktor ketidakpastian yang menyebabkan insiden keamanan pangan. COVID-19 kemarin merupakan pengalaman yang sangat berharga buat kita. Jadi sumber pangannya bersoal, tetapi kemudian jangan diperparah dengan keamanan pangan yang bersoal karena situasi daya beli terbatas sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang menjual makanan dengan harga murah misalnya, tetapi ternyata itu sudah tidak fresh. Jadi itu juga harus kita kita antisipasi. Kemudian yang kedua, kita juga harus memitigasi risiko antar otoritas dan stakeholder dalam menghadapi insiden keamanan pangan. Jadi tadi ada pengampunya ya, jadi pengampu dari berbagai KL itu, tapi dalam pelaksanaannya memang ini hanya satu, outputnya adalah menjamin bahwa setiap pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu harus aman. Ikan, tumbuhan, hewan, itu masyarakat nggak mau tahu. Jadi kita harus bekerja bersama-sama sejak di hulu sampai di hilir, sebelum diedarkan sampai ke sudah diedarkan. Kalau itu dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita ingin meningkatkan peran masyarakat secara aktif untuk mewujudkan keamanan pangan. Jadi keamanan pangan itu tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau konsumennya detail, jeli, ya, tidak mau menerima sumber atau pangan segar ataupun pangan olahan yang menurut dia tidak aman yang dicantumkan di dalam label itu dan seterusnya, pasti produsennya juga akan menyesuaikan. Tapi kalau tidak ada komplain apapun, ya akhirnya produsen nanam aja. Nah, yang begitu-begitu. Jadi ini harus dikerjakan secara bersama oleh masyarakat, masyarakatnya kita edukasi untuk cerdas, kemudian produsennya juga kita edukasi untuk lebih peduli terhadap keamanan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Saya kira itu Mbak Eni. Ya, jadi kan karena keamanan pangan ini juga bagian dari ketahanan pangan ya Pak. Iya. Jadi kalau keamanan pangannya bermasalah, ya ketahanan pangan juga akan menjadi PR juga buat ketahanan pangan. Ya. Nah, apa saja sih dukungan regulasi yang sudah diterbitkan atau yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk mendukung terkait dengan keamanan pangan ini, Pak? Oh iya. Jadi ini kalau regulasi yang paling mendasar itu adalah peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 ya, terkait dengan keamanan pangan. Ini ada satu poin penting yang ingin kita sampaikan kepada Sobat Pangan semua, bahwa di dalam PP 86 itu kewenangan Badan Pangan belum tercantum secara tegas ya. Karena pada saat diundangkannya PP 86 2019 itu Badan Pangan belum terbentuk. Badan Pangan itu terbentuk kan berdasarkan Perpres 66 tahun 2021. Jadi PP-nya lahir lebih dulu, sehingga kita
mengusulkan untuk dilakukan revisi PP 86 2019 untuk Badan Pangan sebagai pengampu untuk menjamin keamanan pangan segar, ya, khususnya asal tumbuhan. Dan ini sedang proses, Mbak Eni. Sudah selesai semua, kita berdiskusi dengan KL. Ini sedang dalam tahap diundangkan, kita sedang mensirkulasi untuk minta persetujuan KL, mudah-mudahan bisa segera. Tapi yang kita tidak berhenti di situ, jadi PP 86 belum direvisi, kita tetap jalan karena di amanah undang-undangnya kita harus melakukan itu, sehingga kita membuat beberapa peraturan Badan Pangan Nasional, ya, sudah ada perbadan terkait label, terkait dengan mutu beras, kemudian kemarin Perbadan 2 tahun 2024 juga sudah diundangkan terkait dengan pengawasan keamanan pangan. Jadi di Perbadan nomor 2 2024 ini ada hal-hal penting saya kira, ya, yang diatur di sana. Yang pertama adalah pelaksanaan pengawasan. Jadi pelaksanaan pengawasan itu mencakup pelaksanaan pengawasan keamanan mutu gizi dan label pangan, kemudian juga pengawasan pangan segar yang diedarkan secara elektronik juga diatur di sana, kemudian pengawasan iklan, pendataan, surveillance, dugaan pelanggaran, perencanaan pengawasan dan pelaporan. Nah, untuk yang dugaan pelanggaran, jadi Badan Pangan Nasional pada tahun ini kita juga akan melakukan pelatihan PPNS. Ya, jadi ini kita Badan Pangan Nasional bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan pelatihan PPNS gelombang pertama. Ya, jadi kita dengan Bariskrim sudah melakukan tanda tangan kerjasama dan akan kita kerjakan di bulan Juni ini untuk pelaksanaannya, dan mudah-mudahan ini dapat kita lanjutkan untuk tahun-tahun mendatang. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua memiliki kompetensi untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang terbukti atau terindikasi tidak aman dan itu dilakukan dengan kesengajaan. Jadi sebenarnya dia tahu tapi dia melakukan itu dan dia mengabaikan prinsip-prinsip keamanan pangan itu, ya kan ada pasal-pasal pelanggaran dan sebagainya. Makanya ini bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya, tetapi kita juga harus adil terhadap produsen pangan yang taat, yang mengedarkan pangan-pangan yang aman untuk dikonsumsi, gitu loh. Jadi konteksnya ke sana. Jadi kita harapkan memang ini muncul kesadaran dari masyarakat agar proses-proses pelanggaran keamanan pangan yang tidak diinginkan itu dapat kita eliminir. Kemudian yang berikutnya di dalam Perbadan 2 2024 itu juga mengatur tenaga pengawas dan kualifikasi tenaga pengawas keamanan pangan. Ini kita masih sangat terbatas, Mbak Eni. Jadi kita harus melakukan berbagai upaya untuk tenaga pengawas di lapangan. Sebagai contoh nih, kita kemarin memiliki program pasar pangan segar aman, ya. Pasar segar aman itu adalah melengkapi pos pantau di pasar-pasar tradisional dengan laboratorium yang bisa menguji secara cepat, rapid test. Tapi persoalannya siapa yang melakukan itu? Sehingga kita bekerja sama dengan PD Pasar untuk mengalokasikan SDM-nya untuk kita latih, ya, untuk kita latih untuk mengambil sampel, ya, sampel di lapangan dan juga melakukan uji cepat rapid. Nah, ini kita kerjakan dalam rangka memperkuat sinergi, menambah SDM, selain kita melakukan terus sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu juga yang diatur di dalam Perbadan 2 2024 adalah tindak lanjut hasil pengawasan dan koordinasi dengan otoritas kompeten keamanan pangan. Nah, ini kita kerjakan juga di sana. Yang tadi saya sebutkan tadi, termasuk yang PPNS tadi. Jadi ada otoritas kompeten keamanan pangan pusat, Badan Pangan Nasional, juga ada otoritas kompeten keamanan pangan daerah. Nah, kita juga berupaya untuk menstandarisasi otoritas kompeten keamanan pangan daerah di seluruh Indonesia. Agar apa? Itu adalah itu adalah partner kita, itu adalah mitra kita. Itu adalah jaringan kerjasama antara pusat dan daerah dalam rangka membangun sistem keamanan pangan yang
baik, ya. Jadi kita standarisasi, sudah ada perbadannya juga terkait dengan standarisasi OKKPD. Kemudian kita kelaskan yang sudah baik, yang sedang maupun yang kurang. Yang sedang dan kurang itu kemudian kita identifikasi persoalannya apa, sehingga sama-sama kita dapat tingkatkan menjadi semuanya nanti baik, sehingga OKKPD itu betul-betul bisa menjalankan fungsinya untuk melakukan standarisasi maupun pengawasan keamanan pangan di provinsi dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga dari Perbadan 2024 itu adalah juga mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan pangan aman. Jadi lengkap kita atur di dalam Perbadan 2 tahun 2024. Ini baru diundangkan kemarin dan kita akan melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah untuk menerapkan Perbadan 2 2024 sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan mutu, gizi, label dan iklan pangan segar. Saya kira itu, Mbak. Ya, alhamdulillah ya, saat ini kita sudah punya landasan hukum atau payung hukum ya dalam pelaksanaan pengawasan penerapan standar keamanan mutu, label, iklan pangan segar. Nah, terakhir nih ya, buat masyarakat secara umum atau juga buat sobat pangan semua, terakhir nih, gimana sih Pak caranya buat kita nih kalau mau memilih pangan segar atau untuk memastikan keamanan pangannya, itu apa tuh Pak tips-tipsnya Pak? Mungkin bisa disampaikan buat sobat pangan semua. Iya, jadi kita pernah menerbitkan buku terkait dengan tip ya untuk mengenali pangan segar atau memperlakukan pangan dari berbagai jenis agar terjamin keamanannya, ya. Jadi 5 kunci ini untuk memastikan keamanan pangan, ya. Yang pertama, gunakan air dan bahan pangan yang bersih dan bermutu. Jadi sarana air bersih menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Jadi kalau kita melihat peta FSPA itu akses air bersih menjadi poin penting di sana. Kemudian kita pelakunya juga harus menjaga kebersihan tangan, kebersihan peralatan dan tempat yang digunakan untuk memasak. Ya, yang ketiga, pisahkan tempat penyimpanan bahan pangan yang mentah dan pangan yang sudah dimasak. Kemudian juga masak bahan pangan hingga matang. Kemudian yang kelima, simpan pangan yang telah matang pada suhu yang sesuai untuk mencegah kerusakan. Ini tip-tip sederhana. Kemudian banyak juga yang sudah kita buat melalui media sosial terkait dengan tip keamanan pangan ini, nanti dapat diakses oleh masyarakat dan ini penting untuk diketahui agar kita semua memiliki kepedulian yang baik terhadap keamanan pangan. Satu lagi saya ingin tambahkan Mbak Eni, terkait dengan sistem keamanan pangan nasional terintegrasi. Tadi kan kita bicara kolaborasi nih. Tetapi sampai hari ini sebenarnya kita belum memiliki satu metode untuk mengukur keamanan pangan nasional kita dengan memadukan tadi itu olahan, kemudian asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan, ya, menggunakan data dari BPS yang terverifikasi, kemudian itu menggambarkan situasi keamanan pangan nasional kita. Kita benar, kita melakukan sampling, kita punya laboratorium keliling, tetapi sampling itu hanya salah satu indikator sebenarnya untuk mengetahui situasi cemaran. Tetapi yang foodborne disease itu artinya kan masyarakat yang terpapar penyakit akibat pangan yang tidak aman. Nah, itu berarti kan data kesehatan itu seperti apa datanya, seberapa besar kontribusinya, itu perlu dipikirkan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keamanan pangan. Termasuk yang tadi, sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Seberapa banyak notifikasi penolakan ekspor kita, itu juga menjadi penting. Kejadian luar biasa misalnya, luar biasa juga menjadi penting diukur di sana. Nah, indikator-indikator ini perlu kita dudukkan bareng, kita hitung bareng dengan metode yang sama sehingga nanti kita memiliki angka nih bahwa kalau
pangan segar aman atau pangan aman Indonesia ditarget oleh RPJMN 90% itu clear indikatornya ini, kontribusi dari ini berapa, sehingga nanti mudah untuk mengetahuinya. Ya, ini sedang kita pikirkan. Kita akan melakukan pertemuan lintas sektor dalam waktu dekat, dan tahun ini mudah-mudahan kita sudah memiliki indikator yang terintegrasi untuk mengukur keamanan pangan nasional, keamanan food safety ya, food safety ya. Jadi sistem keamanan pangan nasional. Ya, bukan keamanan pangan dari pencuri dan sebagainya, ini food safety. Itu Mbak Eni saya kira ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Andriko. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya, Sobat Pangan semua. Ini terakhir, terima kasih Sobat Pangan sudah menonton acara kita hari ini. Don't forget to share, comment, and like. If it is not safe, it is not food. Selamat Hari Keamanan Pangan Dunia 7 Juni 2024. Bapak Andriko, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di acara hari ini. Sobat Pangan semua, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.